Halo semua, kami dari kelompok 6A dengan topik Chemical Reaction yang beranggotakan Salsabila Aulia Putri, Delvi Amanda, Nabila Andita, dan Nanda Putra Kartama. Dalam video ini, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, metode numerik, dan MATLAB. Metode numerik digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan memprediksi berbagai fenomena terkait reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses di mana satu atau lebih zat yang disebut reaktan berubah menjadi zat-zat lain yang baru atau disebut produk, dengan terbentuknya ikatan atau pemutusan ikatan antara atom-atom. Sistem persamaan nonlinear sering terjadi dalam karakterisasi reaksi kimia. Misalnya, reaksi kimia berikut terjadi dalam sistem tertutup. 2A tambah B setimbang dengan C. A tambah D setimbang dengan C. Pada kesetimbangan, reaksi-reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Di mana C1 adalah konsentrasi atau molaritas masing-masing zat. Jika X1 dan X2 adalah jumlah mol C yang dihasilkan dari reaksi kimia pertama dan kedua, rumuskan hubungan kesetimbangan sebagai sistem persamaan nonlinear. Dengan menggunakan stoikiometri pada kedua reaksi kimia, konsentrasi setiap zat dapat dibuat dalam variabel X1 dan X2 sebagai berikut. Kita peroleh Ca itu sama dengan Ca, 0 dikurang 2X1 kurang X2, Cb sama dengan Cb, 0 dikurang X1, Cc sama dengan Cc, 0 ditambah X1 ditambah X2, dan Cd sama dengan Cd, 0 dikurang X2, di mana Ca0, Cb0, Cc0, dan Cd0 adalah konsentrasi awal masing-masing zat. Substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan kesetimbangan untuk mendapatkan dua persamaan nonlinear. Dapat dilihat kedua persamaan di atas adalah persamaan nonlinear dengan dua variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu X1 dan X2. Jadi solusi untuk kedua persamaan di atas adalah mencari akar-akar persamaannya, yaitu X1 dan X2. Pada soal, nilai dari K1, K2, Ca, Cb, Cc, dan Cd telah diketahui. Kemudian kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan nonlinear K1 dan K2 tadi, sehingga kedua persamaan tadi dapat ditulis sebagai berikut. Metode Newton Raphson dapat digunakan untuk sistem persamaan ini secara iteratif. Metode ini dimulai dengan tebakan awal untuk X1 dan X2, yaitu X1,0 sama dengan X2,0 sama dengan 3, dan toleransi atau nilai galat itu sama dengan 0,000001 atau sama dengan 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita akan mencari iterasi yang pertama. Substitusikan nilai awal yang telah diketahui di soal ke kedua persamaan tersebut, dan kita peroleh F1,0 dan F2,0-nya. Kemudian kita akan mencari turunan parsial untuk masing-masing F dan substitusi nilai awal sehingga didapatkan 4 turunannya, yaitu turunan F1,0 terhadap X1 dan terhadap X2, dan kita akan mendapatkan F2,0 diturunkan terhadap X1 dan X2. Setelah kita mendapatkan 4 turunan tersebut, selanjutnya kita akan menggunakan matriks Jacobian untuk memperoleh determinan. Sehingga diperolehlah X1 dan X2 baru dengan rumus X1, I tambah 1, dan kita peroleh juga X2, I tambah 1. Sehingga didapatkanlah X1,1 dan X2,1 seperti berikut. Setelah kita peroleh nilai dari X1,1 dan X2,1, kemudian kita akan mencari nilai galatnya, yaitu kita kurangkan X baru dengan X lamanya. Ternyata nilai galatnya masih lebih besar dan belum mendekati nilai toleransinya. Selanjutnya kita akan mencari iterasi kedua dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mencari iterasi yang kedua dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Terlebih dahulu kita harus mencari 4 turunannya. Kemudian kita mencari determinannya dengan menggunakan matriks Jacobian. Setelah kita mendapatkan X1 dan X2 yang baru, kemudian kita hitung galatnya. Ternyata galat masih besar dari batas toleransi, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari 4 turunannya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung determinannya dengan menggunakan matriks Jacobian. Setelah mendapatkan X1 dan X2 yang baru, maka kita hitung kembali galatnya. Karena galat masih besar dari batas toleransi, maka iterasi kita lanjutkan ke iterasi keempat. Selanjutnya pada iterasi keempat, sama seperti sebelumnya, kita akan menghitung 4 turunannya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung determinannya dengan menggunakan matriks Jacobian. Setelah kita memperoleh X1 dan X2 yang baru, kemudian kita hitung galatnya. Ternyata galat sudah lebih kecil dari toleransi batas, maka iterasi dihentikan.
sehingga didapatkan akar-akar dari sistem persamaan non-linear, yaitu X1 sama dengan 3,3366 dan X2 sama dengan 2,6772, sehingga kita peroleh yaitu konsentrasi masing-masing zat sebagai berikut, yaitu Ca sama dengan 40,6498, Cb sama dengan 16,6634, Cc sama dengan 11,0138, dan Cd sama dengan 7,3228. Selanjutnya, penjelasan di tabel lab. Terlebih dahulu definisikan fungsi fx dan cx-nya. Setelah itu, masukin nilai x awalnya yaitu 3 dan 3 dengan toleransi galatnya 0,00001 dengan maksimum iterasi adalah 4. Lalu, panggil kembali program itu, lalu diperoleh hasil x1 nya 3,3366 dan x2 nya adalah 2,6772 dengan iterasinya 4. Selanjutnya, substitusikan hasil di mana CA0 sampai dengan 50, CB0 sama dengan 20, CC0 sama dengan 5, dan CD0 sama dengan 10. Masukin hasilnya X1, X2 tadi sehingga diperoleh CA sama dengan 40,696, CB sama dengan 16,6634, CC sama dengan 11,0138, dan CD adalah 7,3228. Penjelasan bahasa program. Definisikan function dipanggil dengan inner system, di mana f adalah fungsi, c adalah cukupian, x0 adalah nilai awal, tol adalah toleransi, max adalah maksimum iterasi. Yang akan menghasilkan output adalah x dan iter. Di sini akan melakukan perulangan sampai iterasinya menuju max. Sehingga didapatkan kesimpulan dari metode data Raphson memberikan solusi akurat untuk konsentrasi zat pada kesetimbangan. Thanks for watching guys.